Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, selamat siang. Ketemu lagi di channel Maret 27. Pada kesempatan kali ini ada sebuah video yang tentunya sangat menarik untuk kita tonton, sangat menarik untuk kita simak dan kita bahas tentunya. Namun seperti biasa, kita simak video yang berikut ini. Lo katanya takut tes DNA, takut rungkat lo ya? Bukannya takut, cuman emang ada di dunia ini orang yang tes DNA terus diakuin keturunan Rasulullah. Loh, emangnya nggak ada? Yang kedua ya, ada nggak satu aja lembaga nakobah internasional atau pencatat nasab internasional yang melakukan isbat nasab lewat tes DNA jarak jauh? Emangnya nggak ada juga? Terakhir ya, ada nggak satu aja lembaga fatwa yang menghalalkan isbat nasab melalui tes DNA jarak jauh di dunia ini? Oh iya, nggak ada nggak ada. Bahkan seluruh ulama ahli fatwa di dunia sepakat mengharamkan menetapkan nasab seseorang menggunakan tes DNA. Sepakat nih. Jadi orang-orang sebagian yang tidak terpelajar kemudian percaya bahwa tes DNA bisa menvalidasi nasab orang, itu hanya karena kebohongan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh media sosial. Lamun ana wong Papua ngaku duriyae Hamengkubuwana. Lah niku dinalar biar rada angel to. Nggih. Nggih to. Bangsane beda, posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA, gennya juga beda. Terus ngaku duriyae Hamengkubuwana biar rada angel. Lelek sing ngaku dure Hamengkubuwane wong Jogja, gek dilalah duwe omah lawas, umure omah iki wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi. Diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwana. Padha Jogjane, padha sukune, padha karaktere lemah lembut, ada bukti fisik omah lawas. Lah ngono kuwi lamun aku rada percaya kuwi pancen keturunane Mbah Hamengkubuwana. Ini dipercaya rada penak to ngene iki. Nabi kuwi Mekah, sukune Quraisy, margane Al-Hashimi, Bani Hashim, dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani, munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifam Muslimah, jembar dodone, rangamuan ranesuan, toleransi ngoten lho. Nah, krana Nabi kuwi Mekah, Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere ya beda, sukune ya beda, dites DNA ya ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piyambake misalipun enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur Rasul, dipercaya rada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku dzuriyae wong Mekah rada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut ya Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA-ne sukune pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku dzuriyae Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene iki. Tinggal pembuktian mawon. Pokoke intinipun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenaro, ora percaya ra barokah kowe. Aja ngono. Kiai Marzuki Mustamar mengomentari ya, sekaligus membantah atau bahkan bisa dibilang membungkam ya ini. Membungkam orang-orang yang mempermasalahkan atau tidak setuju dengan adanya tes DNA para habaib. Yang sebagaimana kita ketahui, para habaib ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa klan Ba'alwi Yaman atau orang-orang Yaman ini datang ke Indonesia sebagai imigran. Mereka didatangkan oleh Belanda waktu itu ya, dan mengaku sebagai keturunan Nabi.
Selama ini memang tidak ada yang mempermasalahkan nasabnya orang-orang imigran Yaman ini. Namun dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang termasuk saya ya, dan pastinya termasuk Anda juga, pasti ada rasa curiga dan mempertanyakan, mengaku keturunan Nabi, kok akhlaknya jauh dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berawal dari sinilah muncul tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, yang setelah beliau kaji, ya, setelah beliau meneliti, ternyata berdasarkan kajian kitab nasab, berdasarkan histori sejarah, bahkan setelah adanya hasil tes DNA, sebagian habaib atau orang-orang Yaman ini, hasil tes DNA-nya sama sekali tidak nyambung ke DNA-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, berdasar kitab nasab ini rungkat, berdasar kajian sejarah ini tidak nyambung, bahkan berdasar tes DNA, haplogrupnya mereka itu melenceng jauh, bahkan mengarah ke gen Yahudi Kaukasus Askenazi. Dan ketika muncul desakan tes DNA untuk para habib, mereka-mereka yang keluar-keluar ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ini malah mengatakan tes DNA itu haram hukumnya. Ini lucu ya. Dulu ketika muncul oknum-oknum orang yang ngaku-ngaku habib, Imam besar FPI, yakni Habib Rizik Syihab, dengan tegas mengatakan kalau ada yang ngaku-ngaku habib, ya, ini harus tes DNA untuk membuktikannya. Namun ketika kini muncul desakan untuk tes DNA bagi para habaib yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kok sekarang mengharamkan tes DNA? Begitu mudahnya mereka membolak-balikkan fakta ketika sesuatu itu tidak menguntungkan mereka. Bukankah ini malah menambah kecurigaan bahwa mereka ini diragukan ketersambungan nasabnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seperti begitu ketakutan ketika mendengar kata tes DNA. Dan apa yang disampaikan Kiai Marzuki Mustakmar di dalam video tadi memang benar adanya ya. Untuk membuktikan bahwa habaib itu keturunan Nabi, mereka ini harus tes DNA. Saya yakin Anda yang menyimak video ini juga setuju bahwa para habaib itu harus melakukan tes DNA untuk membuktikan nasab mereka yang selama ini ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pemerintah ini juga bisa memfasilitasi para habaib ini atau para habaib di Indonesia ini untuk tes DNA, untuk membuktikan para habaib ini benar-benar keturunan Nabi, benar-benar keturunan Rasulullah, atau hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah alias dzurriyyah palsu. Sekian, terima kasih.